Selamat pagi, Bapak-bapak. Selamat Semoga pagi, Mbak. sehat selalu ya. Ya, Mbak. Ya, jadi pagi ini saya nggak sendirian. Di sini saya ditemani oleh Mbak Jessie, salah satu account manager di Savima juga, yang nanti akan membantu memaparkan terkait modul yudisium dan wisuda. Jadi pagi ini kita fokusnya untuk mendatakan yudisium dan wisuda ya, Bapak-bapak ya. Jadi kalau di Savima itu kita ada modul yudisium di mana nanti bisa digunakan untuk mendatakan mahasiswa yang sudah yudisium. Lalu nanti untuk wisuda kita juga ada modul wisuda, jadi bisa mendatakan apakah mahasiswa ini akan hadir wisuda atau tidak, seperti itu kurang lebih. Nanti bisa dijelaskan lebih detailnya untuk Mbak Jessi, oleh Mbak Ya, Jessi. Mbak. Nah, Ya, untuk pendataan mahasiswa lulus itu alurnya seperti ini Pak. Jadi kan kita luluskan dulu mahasiswanya, lalu kita generate PISN ya, betul ya Pak Ronald ya? ya, betul, Mbak. Ya, jadi di Siakat nanti kita bisa datakan untuk yudisium dulu. Jadi nanti mahasiswanya terdata lulus di Siakat. Lalu kita kirimkan data mahasiswa lulusnya ini lewat provider untuk mahasiswa lulusannya ini. Lalu nanti sync neofeeder, baru nanti kita terakhir baru generate PSN. Nah, sebelum itu nanti bisa juga dilakukan pengecekan dulu terkait eligible PSN-nya. Jadi supaya saat kita meluluskan mahasiswa itu datanya sudah benar-benar valid karena nanti kalau sudah diluluskan malah takutnya tidak bisa diubah lagi datanya seperti itu. Ya. Mungkin kalau untuk pelaporan nanti detailnya di akhir ya kalau masih sempat atau mungkin saya jadwalkan lagi besok untuk mendampingkan pelaporannya. Tapi untuk SK Yudisium dan lain-lain semuanya Pak Ronald sudah punya datanya ya? Sudah, Mbak. Sudah ya. Televisinya sudah. Oke, baik. Kalau gitu nanti mungkin bisa dijelaskan Mbak Jessi, lalu dilengkapi Pak Ronald dulu. Nanti terakhir baru saya bantu untuk ini ya pendampingannya ya, untuk pelaporannya. Kira-kira ada targetnya nggak Pak Ronald terkait generate PISN-nya mau di kapan? Mungkin nanti saya bicarakan dengan Bapak Lasaros dulu, Mbak. Oh, Ya, oke belum ada ya. Maksudnya ya, ya, harus belum ada. di bulan ini gitu. Karena kan kalau bulan ini sudah mepet mau libur juga gitu. Berarti di Iya, bulan kami depan nggak sudah apa-apa libur, ya. Mbak. Oh iya, Sudah mohon maaf. libur ya kamu. Saya kira Bapak belum libur, kok mau minta, kok mau pelatihan. Sudah Oh, libur. oh iya 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 siap. Mungkin Ya, nanti bisa ini aja ya, kalau gitu habis libur mungkin ya untuk generate PSN-nya ya Pak Ronald ya. siap, Mbak. Ya, Mungkin ya. nanti di awal Januari ya, kalau gitu nanti Ya, bisa didatakan dulu di Siakat, baru nanti di awal Januari saya bantu pendampingan untuk mengirimkan data lulusannya ya, Pak Ronald ya. ya, Mbak. Ya. Oke, baik. Kalau gitu bisa langsung saja. Silakan Mbak Jessi, apakah sudah siap? Ya. Halo, selamat pagi, Pak Ronald, Selamat Pak pagi. Randi. Oke, Ya, selamat perkenalkan pagi, saya Mbak. Jessie ya, Bu, Pak. Saya Jessie, the Ya, account manager yang akan mendampingi Bapak di pelatihan kali ini terkait yudisium dan wisuda. Oke, kalau begitu boleh saya mulai ya, Pak ya? ya, Saya Mbak. izin share screen terlebih dahulu. Hmm, baik. Oke, baik. Apakah sudah terlihat, Bapak? Sudah terlihat, Mbak. Oke, baik. Nah, kali ini saya akan melakukan pelatihan terkait yudisium dan wisuda yang di mana goalsnya adalah kita akan melakukan nih bagaimana persiapan yudisium dan wisuda itu sendiri. Lalu bagaimana nih proses yang perlu disiapkan oleh Bapak dalam mempersiapkan pesertanya yudisium dan wisuda. Nah, yang seperti saya katakan tadi yang di awal, yaitu untuk mengolah dan mengawasi proses yudisium dan wisuda secara terintegrasi, serta memastikan efektivitas, akurasi data, dan kepatuhan terhadap regulasi akademik. Seperti itu. Oke. Nah, untuk alur proses yudisium sendiri di sistem kami, Pak, yaitu nanti admin yudisium akan melakukan setup nih terhadap yudisiumnya, mulai dari periode yudisium, lalu melakukan penginputan syarat yudisium, lalu
kita menginputkan nih peserta yudisiumnya nanti siapa saja. Oke, halo? Iya, Oh ya, dengar, Mbak. oke. Oke, Lanjut, Mbak. setelah, oke, iya Pak. Oh, oke, selanjutnya nanti dari mahasiswa ini akan menguploadkan berkas-berkas dari yudisiumnya Pak dan divalidasi oleh admin yudisium. Nah, dari sini admin yudisium akan melakukan penomoran SK yudisium, ijazah, dan transkripnya, lalu bisa mencetak dokumen kelulusannya. Seperti itu. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak, apakah proses yang ada di sistem kami ini udah sesuai atau belum Pak dengan eh, perguruan tinggi Bapak gitu? Ya, sudah sesuai, Mbak. Oke, baik. Kalau begitu, Biasanya seperti apa Pak di kampus Pak? Itu langsung Pak Ronald semuanya yang mendatakan atau ada dari mahasiswanya ini melampirkan syarat-syarat supaya bisa yudisium dulu atau seperti apa alurnya biasanya Pak di kampus? Kalau selama ini kami sebagai admin semua yang menginputkan, Mbak. Ada Iya. syarat-syarat yang perlu dilampirkan dulu nggak Pak sama mahasiswanya gitu ke Bapak gitu atau ke prodi sebelum bisa didatakan yudisium gitu? Mungkin syarat-syaratnya ya itu mm, lunas uang kuliah, ah, oke. memasukkan jilitan skripsi, itu aja, Hmm, Mbak. itu Ah, perlu dikirimkan ke siapa Pak biasanya Pak? biasanya dimasukkan ke kampus saja, Mbak. Itu. Oh, Iya. dibawa ke kampus gitu ya, Dibawa ke ke kampus, ya. perpus gitu atau ke prodi? Iya, begitu, Mbak. Oke oke oke. Ya sebenarnya di kita kan juga bisa Pak. Mungkin kalau itu memang harus cetak ya. Kalau di kita kan bisa kalau pakai sistem berarti bisa upload file skripsinya full gitu ya. Itu kita bisa. Terus misalnya mau upload surat, misalnya ada surat keterangan bebas tagihan kayak gitu misalnya itu nanti kita juga Iya, bisa. Jadi nanti diupload sendiri oleh mahasiswanya atau sebenarnya dari sisi Pak Ronald juga bisa. Cuman kan lebih enak lagi kalau bisa dari mahasiswanya gitu ya Bapak ya. Jadi Bapak kan tinggal validasi aja. Oh sudah upload, oh mana yang belum upload kayak gitu Pak. iya. Selama ini kami masih manual semua, Mbak. Oke, siap. Jadi ini kita Iya, nanti ditunjukkan oleh Mbak Jessi alurnya yang seperti Sevima, seperti apa. Mungkin nanti bisa di pelan-pelan kita coba juga di kampus gitu ya, Pak. Cuman kalau untuk saat ini kan kebetulan memang sudah lulus gitu ya, sudah di wisuda iya, Mbak. juga. Jadi nanti kita tunjukkan caranya untuk upload dengan import Excel. Tapi mungkin untuk selanjutnya di periode depan nanti bisa kita coba dengan cara ini gitu ya, Pak Ronald dan Pak Menso. Iya, siap, siap. Oke, baik. Terima Oke. kasih. Silakan dilanjutkan, Mbak Jessi. Oke, baik. Saya lanjutkan ya, Pak Ronald. Iya, Oke. Mbak. Nah, ini untuk proses alur yudisium di sistem kami ya, Pak ya. Nanti mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak terkait syarat yudisiumnya. Nanti bisa kita berikan wajib upload dokumen-dokumen sebagai syaratnya ya. Seperti tadi ada dokumen untuk lunas uang kuliah, lalu ada jilitan skripsinya juga. Seperti itu ya, Pak ya. Iya, Oke. Nah, untuk alur proses wisuda sendiri di sistem kami, Pak, yaitu kita melakukan nih setting periode yudisiumnya, periode wisudanya. Nah, iya. setelah kita setting periode wisudanya, kita akan melakukan setting kelompok untuk pesertanya. Nah, kalau boleh saya tahu nih, Pak, biasanya kalau di perguruan tinggi Bapak nih, untuk periode untuk wisuda ini dilakukan berapa kali sesi ya, Pak ya? Apakah satu kali sesi dalam satu hari atau bisa beberapa kali sesi gitu, Pak? Selama ini kami 1 tahun sekali saja, Mbak. Karena Oke, mahasiswanya sedikit, Mbak. oke, baik, Pak. Nah, Oke, nah nanti mungkin bisa disettingkan satu kelompok saja ya Pak ya untuk ya, wisudanya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan mengenerate nih pesertanya yang otomatis masuk ke kelompoknya gitu Pak. Oke, kalau begitu saya coba lanjut secara sistem ya Pak ya. ya, Mbak. Oke. Oke. Oke, nah ini sudah kelihatan ya Pak ya? Kelihatan, Mbak.
Oke, baik. Nah, kalau begitu saya lanjutkan untuk mengatur nih proses yudisium yang kita lakukan itu ada di menu ini ya, Pak ya. Yang pertama perkuliahan, lalu kita ke data yudisium, lalu kita lakukan periode yudisium. Nah, di sini kita menambahkan Pak untuk periode yudisiumnya. Oke, kita coba tambahkan terlebih dahulu ya, Pak ya. Kita tambah. Lalu ini saya menggunakan data di sistem demo yang ada ya, Pak ya. Iya, Mbak. Ya, Yang nanti siap. kita akan sesuai, mungkin nantinya bisa disesuaikan dengan data sistem Bapak gitu ya. Ya, Oke. Oke, kita lanjut. Kita coba. Nah, ini isi Pak periode untuk yudisiumnya. Semisal sekarang 2025, 2026 atau 2024, 2025 kayak gitu. Oke. Lalu kita isikan nih periode akademiknya. Dilakukan periode yang tahun berapa gitu. Misal, ini saya coba gunain data yang sudah ada ya Pak ya. ya, Hmm, oke. Nah, kita coba isi Pak untuk nama periode yudisiumnya. Yudisium 2025, 2024, 2025. Oke. Karena 1 tahun sekali ya Pak ya, mungkin bisa ya. diisikan seperti ini. Lalu untuk tanggal yudisiumnya, biasanya kalau untuk yudisium itu dilakukan berapa kali ya Pak ya? Setahun ya? Sekali Kali juga setahun, Mbak. berarti. Iya, Mbak, Oke, sama. baik. Nah, itu bisa dilakukan di tanggal berapa ya Pak ya untuk Nah, yudisiumnya? kemarin yudisiumnya tanggal 8 Desember. Oke, baik. Kita coba di 8 Desember ya. Tanggal awalnya kita buat tanggal 1 sampai tanggal 30 biar kita bisa daftar. Nah, ini tinggal diisikan Pak untuk awal daftar yudisium itu di tanggal berapa dan tanggal akhir yudisiumnya di tanggal berapa. Seperti itu. Oke, Mbak. Lalu saya ingin menanyakan Pak untuk proses predikat setel yudisiumnya seperti komlot. Nah, itu Kak biasanya dilakukan seperti apa ya Pak ya prosesnya di PT Bapak? Apakah di input manual satu-satu atau bagaimana? Di input manual satu-satu. Oke, nah itu udah ada pendataannya Pak terkait apa namanya? Jumlah. Iya, oke. Nah ini bisa Pak, kalau di kami bisa secara otomatis Pak. Nantinya tinggal dilakukan centang saja seperti itu. Atau apakah ada syarat Pak sendiri untuk melakukan predikat? Misal nih, mahasiswa harus melakukan ada mahasiswa yang dia itu bisa komlet kalau misal dia melakukan ada kegiatan jurnalnya, upload jurnal, Sinta atau dan lain-lain seperti itu. Tidak ada, Mbak. Selama ini kami lihat dari nilai tertinggi sih, Mbak. Oke, baik. Nah, Nah, ini mungkin bisa BK langsung aja, tertinggi. Pak. Iya, oke, baik. Nah, ini bisa langsung, Pak, menggunakan predikat otomatis kalau seperti itu. Oke, kita coba simpan. Nah, setelah kita atur periodenya, Pak, nah yang kita lakukan adalah kita mengatur nih syarat terkait proses dari yudisiumnya. Jadi kita ke data yudisium, lalu kita ke syarat yudisium. Kita cari nih periode yudisium yang tadi kita sudah lakukan tambahkan. Yudisium, yudisium, yudisium. Coba ya, mana tadi ya? Oke. Nah, ini kita bisa tambahkan, Pak, untuk persyaratannya. Tadi kan kalau Bapak katakan ada harus lunas uang kuliah ya, Pak ya? Iya, Lunas uang kuliah. Lalu ada juga ini harus diupload, Pak, nanti. Nah, diupload oleh dari mahasiswanya. Bisa mahasiswa. seperti itu. Berarti yang diupload mahasiswanya itu kwitansi pelunasan gitu. Betul, betul. Hmm. Oke, baik. Saya lanjutkan ya, Pak ya. Ya, Mbak. Oke, kita tambah. Lalu kita sebentar. Nah, oke.
Nah, kita tambahkan juga tadi ada jilitan skripsi ya, Pak ya. Ya, skripsi, bahan skripsi. Skripsi, file skripsi ya. Skripsi. Oke. Nah, ini juga diupload, Pak. Lalu kita save. Nah, dari sini apakah ada syarat yudisium lagi, Pak, yang perlu didatakan yang perlu dikumpulkan oleh mahasiswa? Ah, ah. Mungkin persyaratannya sudah lulus semua mata kuliah yang diampuh atau Oke, gimana? Ya. biasanya itu kalau udah seluruh itu mengupload berkas juga ya, Pak ya? Lulus Makanya mata tidak perlu kuliah. karena nilainya mungkin sudah terdata di sistem Iya, otomatis. betul. Ya. Nah, kalau untuk itu nanti otomatis juga sih, Pak, untuk Hmm. penilaiannya kayak gitu. Nah, mungkin nanti kalau memang masih ada lagi, Pak, bisa ditambahkan di syarat yudisium ya. Ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Setelah kita mengatur syarat yudisium, yang kita lakukan adalah perkuliahan, data yudisium, lalu kita ke daftar syarat yudisium, Pak. Oh, mohon maaf. Oh, oke, clear. Sebentar ya, Pak ya. Mohon maaf. Ke eligible yudisium, Pak. Nah, di sini untuk data yudisium di eligible yudisium ini berfungsi sebagai ini ya Pak ya. Kita bisa melihat nih mahasiswa yang status tugas akhirnya sudah lulus dan sudah statusnya adalah eligible kayak gitu. Di sini itu sebagai monitoring Pak untuk peserta yudisium yang bisa melakukan yudisium, bisa ditambahkan sebagai peserta yudisium seperti itu. Jadi mahasiswa yang bisa ditambahkan sebagai peserta yudisium. Gitu. Nah, di sini ada apa aja sih? Di sini kan ada mahasiswa, Pak, lalu program studinya, lalu status tugas akhirnya dari mahasiswa sistem informasi. Ini karena salah satu syarat untuk yudisiumnya adalah harus lulus dari tugas akhirnya ya, Pak ya. Harus mengikuti tugas akhir dan lulus. Lalu ada juga status eligible-nya. Itu. Nah, di sini juga kalau yang ada tanda merah berarti dia belum mengambil tugas akhir, Pak. Jadi belum bisa untuk yudisium Jadi seperti sih. itu. Iya, oke. Nah, ini sebagai monitoring ya, Pak ya terkait datanya. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita ke perkuliahan, lalu ke data yudisium, lalu kita di sini ada yang namanya menu tambah peserta. Oke, kita coba dari bawah. Kita coba menambahkan pesertanya, Pak, mahasiswanya. Misal nih, saya punya data. Oke, kita coba ya. Nah, di sini udah terlihat ya, Pak ya. Ada mahasiswa Jesse di Prodi Sistem Informasi. Dia memiliki IPK dan ada poin kemahasiswaannya juga. Lalu di sini tagihan. Nah, kalau semisal dia memiliki tagihan, otomatis dia akan tertulis, Pak, memiliki tagihan. Gitu, di sini. Ya. Lalu di sini ada SKS lulus, Pak. SKS lulusnya adalah di sini adalah settingannya minimal 3. Nah, SKS lulus ini tergantung dari setiap prodinya ya, Pak ya, ini ya. Kalau ini diaturnya di data pelengkap, lalu ke perkuliahan, ke perguruan, lalu ke program studi. Kita Ya, cek. studi. Iya, betul. Kita coba cek di sistem informasi. Bentar ya, Pak ya. Coba saya. Oke. Nah, ini kita cek ya, Pak ya. Dari sini, Pak, kelihatan ya, Pak ya. SKS minimal lulus. Di sini diatur 2. IPK minimal lulusnya adalah 3. Seperti itu. Nah, lalu tugas akhir menjadi syarat kelulusan. Iya. Nah, otomatis tadi kalau kita lihat di perkuliahan, lalu ke yudisium, lalu
Kita cek. Nah, ini kalau kita lihat ya Pak ya, SKS lulusnya adalah 3. Lalu di sini IPK-nya juga 4. Sisa MK wajib berarti mahasiswa JC ini belum selesai nih untuk sisa MK wajib yang diikuti belum selesai Hmm. gitu. Lalu di sini ada lulus tugas akhir, apakah lulus atau tidak, seperti itu. Nah, karena tugas akhir ini menjadi syarat kelulusannya, Pak. Iya. Oke, baik. Nah, ini bisa ditambahkan nantinya ke peserta yang akan, nah, dari di situ juga akan dilakukan validasi nih, Pak, nanti oleh admin. Selanjutnya, kita ke data yudisium. Dari sini apakah ada yang ditanyakan ya, Pak ya? Nggak ada Mbak, lanjut sampai belum. Lanjut Mbak. Oh, yang tadi. Oke. Oke, baik. Sebentar. Oh ya, izin saya tambahkan sedikit ya Pak ya. Itu kan Ya, ada poin kemahasiswaan. Jadi kalau poin kemahasiswaan ini, kalau misalnya sudah diatur ada poin seperti prestasi, terus misalnya mahasiswa ikut organisasi, kayak gitu-gitu Pak. Jadi nanti itu oh terakumulasi iya. di sini. Itu nanti bisa digunakan juga di SKPI-nya, surat pengantar ijazah. Itu kita juga ada di sistem. Mungkin nanti kita bantu setting di lain hari ya Pak ya. Tapi biasanya digunakan kah Pak untuk SKPI di kampus? Ah, KPI itu saya seperti apa Mbak? SKPI itu surat pendamping ijazah Pak. Jadi bisa mendatakan untuk prestasinya mahasiswa, terus ada poin-poin kemahasiswaan dan lain-lain kayak gitu. Jadi untuk prestasi-prestasi kayak gitu Pak, itu biasanya muncul juga di surat di SKPI-nya itu. Selama ini mendatakan juga nggak Pak, misalnya mahasiswa yang ada prestasi apa gitu, Bapak punya datanya juga kah? Selama ini kan kami masih manual Mbak, jadi kami hanya menyerahkan sertifikat kepada mahasiswa yang pernah menjabat organisasi intra kampus maupun ekstra kampus, di luar kampus, seperti ketua Hmm. BEM pernah menjabat sebagai ketua GMKI, GMNI, seperti itu Mbak. Oke, oke. Jadi belum pernah ya Pak ya pakai SKPI ya Pak ya di kampus ya? Belum pernah Mbak. Oke, oke, baik. Kalau gitu Ya, mungkin ya. nanti coba saya bilang ke Pak Pasarus dulu ya. Mungkin mau didatakan juga nih. Jadi biar rapi gitu Pak, kelihatan mahasiswa mana aja sih yang punya prestasi. Misal pernah ikut lomba nasional atau misal lomba seprovinsi kayak gitu-gitu itu bisa didatakan Pak. Dan itu sebenarnya bisa dikirimkan juga ke Neofeeder gitu. Baik. Oke, baik. Mungkin Ya. bisa dilanjut dulu Mbak Jessi. Oke, baik. Saya lanjutkan ya, Pak ya. Ya, Mbak. Nah, lalu di sini Pak, kalau di sini kan kita bisa melihat nih untuk pesertanya dan bisa ditambahkan, tapi secara satu-satu. Nah, jika mahasiswanya, karena tadi kalau dari Bapak kan mahasiswanya lumayan banyak ya Pak ya, jadi kita juga bisa menambahkan secara kolektif nih Pak, di tambah peserta lalu daftar yudisium. Nah, di sini kita bisa melakukan secara kolektif, Pak, untuk pendataannya. Caranya diaktif, lalu kita melakukan import yudisiumnya. Seperti itu. Jadi langsung menggunakan import ya, Pak, ya. Dari data yang ada. Sebentar, cancel. Nah, ini kita bisa download template-nya terlebih dahulu. Lalu nanti setelah didatakan, baru, Pak, bisa di-upload filenya. Seperti itu. Sebentar, tadi dokumennya sudah saya download. Oke, apakah terlihat ya Pak ya template-nya ya? Sepertinya enggak. Ini belum terbuka Mbak. Sebentar ya, coba Ya, saya Mbak. share screen lagi. Oke, oke, baik.
Nah, ini Pak, nanti bisa ditambahkan. Nah, yang warna hijau ini biasanya wajib. Nah, ini wajib isi agar mahasiswa lulus tanggal keluar, tanggal yudisiumnya. Nah, setelah didatakan, lalu diupload, otomatis mahasiswa tersebut itu terdaftar yudisium, seperti itu. Iya, Mbak. Oke, kita stop, coba share lagi, kita balik kembali. Oke. Nah, untuk periode yudisium bisa kita cari coba sebentar. Tadi periode yudisiumnya disesuaikan dulu. Yudisium 2024. Tadi 2024. Baru 2002. Oke. Nah, ini kita bisa tambahkan pesertanya. Kita coba cari. Ini bisa juga ditambahkan secara satu-satu ya, Pak ya. Hmm, hmm, Kita simpan dulu. Oke. Nah, ini muncul ya, Pak ya. Iya, betul. Oke, status mahasiswa. Oke. Nah, dari sini kita tinggal melakukan Pak untuk penomorannya seperti apa. Di sini ada periode dan prodinya, lalu nomor SK dan yudisium, nomor ijazah PISN dan predikat kelulusannya ya Pak ya. Iya, Oke. Oke, kita coba masuk. Selanjutnya kita masuk ke data yudisium, lalu ke penomoran dokumennya. Oh, muncul. Bentar. Tidak muncul. Sebentar ya Pak ya. Baik, sebentar. 2021 ya. Hmm. Oke, baik. Nah, ini Pak ya, udah kelihatan JCM satunya ternyata di Yudisium 2001 tadi. harusnya. Oke. Nah, di sini Pak ada nomor SK, tanggal SK, nomor ijazah, tanggal ijazah, lalu juga ada nomor transkrip, tanggal transkripnya, dan nah, ini kita lakukan penomoran Pak secara kolektif ya biasanya, penomoran secara kolektif. Tapi yang ditambahkan penomorannya adalah penomoran SK dan penomoran transkrip saja, Pak. Tidak termasuk penomoran ijazah. Biasa. Ya, Iya, karena kan kalau terkait penomoran ijazah itu ini, Pak. Sebentar. Iya, sebentar.
Nah, kalau penomoran ijazah itu kan sudah di-generate oleh sistem PISN ya, Pak ya. Jadi nanti akan Ya, terisi otomatis dengan tanda terisi otomatis di sistem, Pak. Seperti itu. benar. Oke. Izin menambahkan ya Pak ya, maksudnya Mbak Jessi. Jadi kalau untuk eh, terkait penomoran ijazah itu kan kita waktu meluluskan kan di siakatnya masih kosong ya karena kan belum generate PISN. Nah, nanti kalau sudah generate PISN lalu Bapak sudah muncul ya untuk nomor PISN-nya nanti bisa sync neofeedernya itu akan otomatis terisi untuk nomor ijazah PISN-nya. Tapi untuk disi akadnya itu nggak otomatis ya Pak ya. Jadi tetap disi akadnya perlu ditambahkan. Yang otomatis muncul itu yang dari neofeedernya gitu ya Ya, Pak ya. feeder ya. Jadi Ya, nanti terakhir kalau sudah selesai semua sudah muncul nih. Nah nanti Bapak bisa tambahkan juga disi akad supaya datanya sama gitu. siap. Ya. Oke, Itu juga yang baik. saya mau tanyakan tadi, Mbak. Iya, Ya, ya. iya Tapi sudah Pak. jelaskan. Ya, ya. Oke. Ya, Baik, kita coba tambahkan penomorannya ya, Pak ya. ya. Nah, ini penomorannya bisa diatur ya, Pak ya, disesuaikan untuk penomoran SK yudisiumnya. Nah, ini bisa menggunakan tanda garing juga, Pak. Semisal 2025 12 0 SK 001. Nah, oke, kita set penomorannya. Ntar ya, kita coba. Sudah up. Oke. Sebentar ya, Pak ya. Saya coba cek dulu. Nah, iya, sebentar, Mbak. Belum ini. Sebentar ya, Pak ya. Coba saya ini dikarenakan mahasiswanya belum mengupload file berkas yang tadi kita setting, Pak. Ya. Iya, coba saya login dari sisi mahasiswa ya, Pak ya. Sebentar. Perkuliahan, beasiswa, beasiswa satu. Nanti kalau dari sisi mahasiswa juga seperti ini ya Pak ya. Jadi mahasiswa juga bisa upload sendiri gitu untuk Sendiri. syarat-syaratnya. Iya. Betul, tugas M01. Nah ini Pak, di sini kalau dia belum lulus mata kuliahnya, tugas akhir ini tidak bisa lolos. Sebentar, coba saya atur settingan prodinya ya Pak ya. Hmm. Lengkap perguruan tinggi program studi. Oke, nah karena tadi lulusan tugas akhirnya ya tidak menjadi syarat, tadi saya coba setting. Nah, ini bisa langsung Pak, dia berhasil tersimpan uploadan dokumennya. Nah, nanti dari Bapak sendiri melakukan nih validasi terkait dokumen yang diuploadkan. Di mana? Di data yudisium lalu daftar syarat yudisium. Sebentar, 145. Hmm, ya. Oke, nah ini kita lakukan validasi, Pak. Dicentang lalu set kevalidasiannya. Nah, sebelum itu ini bisa dicek, Pak, untuk filenya. Oke, kita balik lagi, kita set valid. Mulai.
Nah, karena sudah divalidasi, baru nih kita bisa melakukan penomorannya. Oke, kita cek penomorannya. Kita ulangi lagi. 2025, 12, SK 1, titik. Oke, kok masih gagal ya? Halo, Bapak. Halo, Mohon maaf ya, Mas. Pak ya. Tadi Ya, maaf, Mbak. soalnya saya cek ternyata mahasiswanya ini masih ada sisa MK wajib, Pak, yang belum ada nilainya. Ini kalau Ya, kita cek ya, ini cara ngeceknya, ini bisa lihat detail, Pak. Lihat detail, setelah kita lihat detail ternyata belum ada nilainya nih, Pak. Makanya dia tidak bisa didaftarkan yudisium. Seperti itu. oh iya. Oke, Karena masih ada baik. mata kuliah yang tunggak tadi, Mbak, yang belum lulus. Betul, karena kan ada Ya, syarat di prodinya itu kan syarat lulus untuk mata kuliahnya kan ada ya Pak ya. Nah ini ya. juga dia termasuk MK wajib, makanya dia tidak bisa diluluskan Pak. Oke, saya coba dengan data yang ada ya Pak ya.
Oke, di sini ada Ruka Babimon. Kita coba penomoran SK-nya. Nah, ini bisa disesuaikan ya Pak ya untuk nomor SK-nya kayak seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, Lalu Mbak. mulainya satu, lalu kita set untuk. Nah, untuk nomor SK-nya nanti muncul Pak di sini Pak. Setelah itu kita juga melakukan penomoran terhadap transkripnya. Nah, kita set untuk nomor dan tanggal ya. Nah, oke. Dari sini nantinya sudah selesai Pak. Tinggal nanti kita tunggu untuk nomor ijazah PISN-nya ya yang diinputkan. Oke, kita coba ke data yudisium lalu ke daftar yudisium. Ruby, Ruby, Mbak. Hmm? Ruby. Oke. eh, oke, kita lalu ke detail dulu ya, Pak ya. Nah, ini statusnya masih aktif, Pak. Yang perlu kita lakukan adalah menginputkan tanggal keluarnya ya, Pak ya. Nah, dari sini ya, Pak ya. Statusnya kan masih aktif nih, Pak. Biar berubah nih untuk status lulusnya, caranya adalah nomor SK yudisium dan nomor tanggal SK dan tanggal keluar ini wajib diinputkan ya, Pak. Caranya edit, lalu kita inputkan tanggal keluarnya, misal tanggal 22. Lalu sudah, nah ini baru kita lakukan simpan. Kita coba kembali ke daftar yudisiumnya. Nah, status mahasiswanya akan berubah jadi lulus, Pak. Dari sini ada yang mau ditanyakan, Pak? Nah, dipahami, Mbak. Bisa Oke, dilanjutkan, Mbak. oke, baik. Nah, untuk itu adalah proses untuk yudisiumnya, Pak. Nah, Nah, kalau sudah seperti ini, Pak, statusnya sudah lulus, seperti ini baru nanti kita bisa selanjutnya untuk melaporkan mahasiswa lulusnya gitu ya, Pak ya, di provider. Baru nanti Ya, kalau sudah SINK, NEO, baru nanti kita generate PISN, seperti itu. Nah, ya. mungkin ini dilanjutkan dulu untuk wisuda ya, untuk proses wisudanya seperti apa. Wisuda ini nanti fungsinya supaya dari kampus itu bisa tahu juga Pak kira-kira yang datang wisuda ini siapa saja kayak gitu atau berapa kuotanya. Jadi kan biar sesuai gitu ya Pak ya, karena kampus kan juga perlu menyiapkan kursi mungkin dan lain-lain gitu. Oh, Ini iya, silakan benar. dilanjut Mbak Jessi. oke, baik. Saya lanjut untuk pengaturan proses wisudanya ya, Pak ya. Ini Ya, adalah Yudisium 2024 kan. Sebentar. 2024 Gangsal. Oke. Setelah itu kita ke menu perkuliahan, Pak. Ke data wisuda, lalu kita melakukan setting periode wisudanya. Nah, halo? halo, Mbak. Ya, Oke, baik. Kita coba tambahkan ya, Pak ya. ya. Tambah. Nah, di sini kita menginputkan nih, Pak, nama wisudanya. Misal, wisuda 2025. Wisuda 2025 dengan Oke. periode akademiknya disesuaikan, Pak. Oke, sebentar. Coba saya cek dulu. Tadi, sebentar saya coba cek dulu untuk periode tadi, yudisiumnya Ruby ya. Oke. Periode 2021 ganjil. Kita coba. Nah, nah ini bisa diinputkan. 2021 ganjil. Nah, kita lakukan simpan ya, Pak. Nah, setelah kita melakukan simpan untuk nama periode wisudanya, kita harus menyeting nih Pak, periode yudisium mana saja nih yang bisa mengikuti wisuda tersebut, seperti itu. Nah, kita coba ya, yang tadi
Ruby adalah 2021. Sebentar, 2021. 2021 ganjil, seperti itu. Ah, sudah 1940. Nah, ini bisa ditambahkan, Pak. Seperti ini, Pak, menambahkannya. Tinggal dilakukan centang saja. Nah, ini juga bisa diikuti oleh periode yudisium yang lainnya ya, Pak ya. Misal nih yang yudisium, karena kalau di tempat Bapak hanya satu ya, Pak ya. Jadi cukup centang satu saja yang sesuai dengan yang sedang berjalan saat ini, seperti itu. Oke. Lalu kita melakukan nih, Pak, pembuatan kelompok untuk wisudanya. Kelompok wisudanya dengan cara kita melakukan tambah, lalu kita sebut coba wisuda 2025. Nah, kelompok wisuda ini biasanya digunakan ketika nih Pak, nanti wisuda mungkin ke depannya wisudanya Bapak ada 2 sesi dalam 1 hari. Nah, seperti itu. Itu salah satunya. Tapi karena cuma ada satu ya tinggal diinputkan satu saja. Sekarang tanggal 22 tempat wisudanya semisal di kampus, dimulainya semisal kita coba di... Biasanya kalau Iya. wisuda di tempat Bapak itu jam berapa ya Pak ya? Jam 9 mulai. Oke, jam 9 Nah, kita mulai. Lalu waktu selesainya kira-kira jam berapa, Pak? sekitar jam 1. Oke, jam 1. Nah, jumlah undangan tiap peserta berarti dapat satu undangan ya, Pak ya? Betul ya? Atau Peserta bisa dapat lebih, satu Pak? undangan. Oke. Nah, Dapat satu satu undangan. undangan itu dihadiri berapa orang, Pak, biasanya, Pak? Per undangan Ah, itu 2. 3 orang. Satu ini Oke. sudah tambah orang tua kandung. Oke, berarti jumlah perundangan itu dihitung 3 ya. Oke. Lalu jumlah tempat duduk itu tidak terbatas. Kalau tidak terbatas diisi 0. Tapi kalau Ya, ada jumlahnya, Pak, bisa diinputkan biar bisa mengetahui nih kuota tempat duduknya itu berapa. Seperti itu. ya Mbak. Oke. Setelah itu kita lihat nih, Pak, prodi mana aja nih yang bisa mengikuti wisudanya. Sebentar, coba saya carikan ya. Coba kita save semua aja. Satu universitas. Nah, itu nanti di sini muncul Pak, jumlah mahasiswa yang dipilih itu berapa dan jumlah undangan yang akan hadir itu berapa. Seperti itu. Sebentar, coba saya tambahkan untuk yudisiumnya. Karena 0. Nah, ini oke. Oke, kita tambahkan detail. Nah, ini Pak, jumlah mahasiswa dari prodi yang dipilih adalah 4. Jumlah undangan yang akan hadir adalah 16. Di sini akan sudah terakumulasi, Pak, jumlahnya. Seperti itu. Kalau tadi saya lihat Ruby itu ada di akuntansi ya, Pak ya. Kita coba cek akuntansi. Ntar, Ctrl F. Kok nggak muncul ya? 21. Hmm. Nah, ini ada Pak S1. Sebentar, kalau yang akuntansi ini kok nggak nemu. Yudisium 2024 Gangsal. Sebentar, coba saya tambahkan 2024. Oh, sudah selesai. Oke. Iya, saya pakai yang ada aja ya, Pak ya, untuk datanya ya. Ya, ya. Hmm, Oke, saya save. Nah, setelah sudah, yang perlu kita lakukan adalah ke data wisuda, lalu ke peserta wisudanya. Wisuda 2025.
Kita aksi, lalu kita lakukan generate pesertanya terlebih dahulu, Pak. Kita generate. Oh, kok enggak muncul? Hmm. Hmm, belum lah. Halo, oke baik Pak. Saya coba pakai data yang ada dulu sebentar. 1940. Sebentar.
Hmm. Ekonomi. Oke. Sebentar ya Pak ya, masih kami cek ini Pak, kenapa belum muncul ya? Coba saya carikan data yang mungkin ada langsung ya. Hmm. Hmm. Oke. Nah, ini Pak, kalau kita sudah melakukan generate untuk pesertanya, halo? Oh, Oke, Mbak. kita lakukan generate, nanti akan muncul Pak jumlah pesertanya di sini, lalu kita lakukan simpan. Nah, setelah disimpan, di sini akan muncul nih Pak peserta dari wisuda tersebut yang akan mengikuti wisuda ya Pak ya. Misal nih ada Sekar Saroja dan Wira. Nah, ini akan melakukan wisuda di mana nantinya dari mahasiswa itu melakukan apa ya validasi apakah dia akan mengikuti wisuda atau tidak, Pak. Jika mahasiswa akan mengikuti, dia akan tercentang seperti ini, Pak. Ikut wisuda. Tapi jika belum divalidasi atau sudah tidak akan mengikuti, akan muncul, Pak, tanda silang seperti ini. Oke, nah nantinya dari mahasiswa sudah melakukan validasi, oke akan ikut wisuda, otomatis eh,
admin akan melakukan validasi apakah mahasiswa tersebut memang mengikuti wisuda atau tidak dan kehadirannya juga. Seperti itu. Saya coba tunjukkan dari sisi mahasiswa ya, Pak ya. Ya. Mm, iya, benar. Mm. Ini, mm, enggak ini ininya loh. Eh, eh, Halo, apakah suara saya terdengar, Pak? Dengar. Oke, nah ini Pak, dari sisi mahasiswa nantinya dia tinggal melakukan validasi nih, apakah akan ikut wisuda atau tidak. Tinggal dicentang ikut. Tapi kalau tidak, diberikan alasannya apa. Seperti itu. Semisal tidak ikut wisuda karena sakit atau gimana. Seperti itu. Tinggal dilakukan Ya. simpan. Nah, tugas admin nantinya, sebentar saya coba kembali. Nah, nantinya tugas admin tinggal melakukan validasi yang seperti saya informasikan tadi, Pak. Memvalidasi nih apakah mahasiswa tersebut hmm, mahasiswa tersebut ikut wisuda atau tidak. Tinggal diklik lalu kasih aksi validasi peserta. Oke, sebentar. Sekar tadi. Iya, hilang lagi. Bentar, bentar. Hmm, Sekar tadi. Nah, ini Pak, tinggal memvalidasi Pak. Nanti akan menjadi valid. Kalau memang Sekar tidak mengikuti wisuda dan Wira mengikuti wisuda. Nah, nanti Bapak juga akan melakukan validasi nih akan kehadirannya. Tinggal divalidasi untuk set kehadiran wisudanya. Sudah. Tinggal disubmit, Pak. Sudah, seperti itu. Apakah dari sini ada yang mau ditanyakan, Pak? Ada, Mbak. Nggak ada. Oke. Oke, Pak. Ini coba saya lakukan generate ya, Pak ya. Mbak muncul, Mbak. Oke. Nah, ini Pak muncul, Pak, nanti, Pak. Kalau saat kita mengenerate ya. Peserta wisudanya. Iya, betul. Jadi nanti ada di program studinya ada berapa jumlahnya, terus sastranya. Setiap prodi itu akan muncul, Pak, jumlah peserta wisudanya itu berapa. Tinggal dilakukan simpan. Nah, seperti itu.
Lalu tinggal melakukan validasi mengikuti wisuda yang seperti saya sampaikan ya Pak ya. Tinggal kalau mau satu-satu tinggal seperti ini tapi bisa secara kolektif. Secara kolektif lalu mana mahasiswa yang memang belum divalidasi mungkin bisa di-uncentang ya Pak ya. Tinggal diaksi lalu validasi pesertanya. Nah, lalu kita melakukan validasi untuk kehadirannya. Seperti itu. Oke. Di sini apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Sementara bisa dipahami, Mbak. Jadi kalau ada yang Alhamdulillah. tidak dimengerti, kami bisa tanyakan. Oke, baik Pak. Oke, kalau begitu coba saya teruskan ke Mbak Salsa ya. Ya, Mbak. Silakan Mbak Salsa. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Jessi. Aman ya, Pak Ronald ya. Jadi tadi sudah Ya, Mbak. dijelaskan untuk caranya mendatakan yudisium dan wisuda. Jadi sekarang karena periode ini kan sudah selesai, jadi PR-nya Pak Ronald dan Pak Menso ya. Saya kurang tahu nih nanti yang mendatakan siapa. Itu bisa dengan import aja nggak apa-apa, Pak. Jadi pakai import yudisium aja, karena kan memang yudisiumnya sudah selesai. Nanti kalau Iya, sudah bisa berkabar ke saya, nanti saya bantu dampingi Pak untuk melaporkan lulusannya ya. iya, Mbak. Siap, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah berkenan hadir hari libur. Saya mohon maaf loh Pak, Iya, saya nggak Mbak. tahu kalau libur. Bapak minta hari ini soalnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Nanti bisa berkabar saja ya untuk lebih lanjutnya seperti apa. Selamat berlibur Iya, Bapak-Bapak. Terima iya, kasih Mbak. banyak. Terima Selamat kasih banyak, Mbak. siang. Salsa, Mbak Terima Jesi. kasih banyak Pak Ya, Ronald, Pak sehat-sehat Rani. Pak. Sehat-sehat Pak. Ya, Izin saya sehat tutup juga, ya Mbak. Zoom-nya. Ya, Mbak. Enggak.